Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil ya Allah ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita malam ini, akan berbicara tentang fadilah la ilaha illallah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adnahuhumul ham. La ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada bala, sekurang-kurangnya duka cita. Orang yang membaca la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan menutup, ataupun la ilaha illallah itu akan menolak 99 pintu bala. Paling kurang Allah akan menghilangkan duka cita pada orang yang membaca kalimah itu, la ilaha illallah, tapi dibacanya dengan benar, betul baca, baik mekar-karan. Kata Fakhrul Razi, sungguhnya disebut akan kalimah ini di dalam Al-Quran pada 37 tempat. Kalimat la ilaha illallah menurut Syekh Fakhrul Razi itu di dalam Al-Quran ada disebutkan sebanyak 37 kali pada 37 tempat di dalam Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadisnya yang lain, mangqala, barang siapa berkata atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan datang, wa wajhul kal qamari lailatal badri, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Orang yang baca kalimah la ilaha illallah selama satu hari 100 kali, mesti titip di semayang dah baca 20 ke, limang bawah te kali limang sertu ke, maka akhir kiamat orangnya ada kebangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Ada lemah kekalan, berarti nyan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak dari sinar cahaya wajahnya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya yang lain pula, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa mengucapkan alhamdulillah. Zikir paling good di antara banyak zikir-zikir, maka yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Doa yang paling baik adalah alhamdulillah. Maka setiap doa yang kita baca selalu diawali dengan alhamdulillah. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa, karena bahwasanya orang yang memuji akan Allah, memuji ia karena syukur atas nikmatnya, dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut kalimah la ilaha alhamdulillah itu sebab disebut dia sebagai doa, karena memuji seorang hamba itu kepada Allah dikarenakan atas syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka syukur atas nikmat itu sudah barang tentu Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepadanya, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur atas nikmat yang telah aku berikan, maka tunggulah bahwasanya azabku itu sangat pedih. Jadi tengok, leh dapat juhbu kan takkan alhamdulillah. Oleh tak kerja takkan alhamdulillah. Jadi semua itu merupakan doa sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka disebutlah dia dengan doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Rasulullah bersabda di dalam hadis kudusinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu kalamku, kata Allah, dan aku ia kalam. Barang siapa berkata akan dia, masuk ia di dalam kutaku, dan barang siapa masuk ke dalam kutaku, amina min iqabi, maka aman sentausa ia daripada azabku, kata Allah. Ini la ilaha illallahnya diibaratkan oleh Allah sabuh kota milik Allah Subhanahu wa taala. Sabuh nanggro milik Allah, so yang tamang dalam nanggronya, maka orangnya aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka jika kita melihat beberapa hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar saja orang merasa berat untuk duduk berzikir, membaca kalimah la ilaha illallah itu, dikarenakan nilai yang terkandung di dalam kalimah itu demikian besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak agak karai. Iblisnya waktu tanah duduk dan meratib macam ni berlaku. Pun meratib macam-macam lah. Maka namun pun demikian,
Para ulama mengatakan bahwasanya tingkatan orang yang beribadah itu macam-macam. Nah, yang dikan beribadah tu yak berzikir. Kan tujuan yak zikir ngat merempok fahla. Nah, itu tingkatan pertama. Tingkatan pertama. Tapi ada orang yang berzikir itu semata-mata dia mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga orang yang berzikir yang dia harapkan dari zikir itu tidak ada lain, hanya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang nomor 3, tingkat yang tinggi. Nah, orang gedem jak zikir karena gedepu pahala zikir sekian, bagja aja bagja aja untuk adanya enggak ada geroi. Enggak ada geroi. Itu sebagai inspirasi. Supaya orang yang bersemangat kerja ibadah. Bahagia aja boleh. Untuk trip pasal kaidah ibadah, yang enggak ada geroi akan kesadari. Ternyata nilainya di sini. Bukan seperti yang saya kasatkan, yang saya niatkan. Dan khabar cerita daripada Abdul Wahid bin Zaid bahwasanya berkata ia, adalah aku pada perahu maka dicampakkan kami oleh angin ke pulau, maka keluar kami ke pulau itu, maka kami lihat seorang laki-laki menyembah berhala. Maka kami kata baginya, engkau sembah berhala. Dan ada pada kami orang yang tahu perbuat seumpamanya. Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Maka kata kami baginya, kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasnya, dan pada bumi itu hamparannya, dan pada laut itu jalannya. Dan berkata ia, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Kata kami, telah membangkit ia kepada kami akan Rasul. Berkata ia, apa diperbuat dengan Rasul? Kata kami, telah dikabat, telah diambil akan dia oleh Malik kepadanya. Berkata ia, adakah tinggal pada kamu daripada tandanya sesuatu? Kata kami bahkan, yaitu kitabullah. Nasabah cerita, segolongan kaum yang bepergian di tengah-tengah laut, tiba-tiba angin datang menerpa dan membawa kapal tersebut ke sebuah pulau. Waktu itu pak pulaunya gekalan dek sidau ragam tengah gesemah berhala. Waktu tengah gesemah berhala, gejak orang yang na di dalam kapainya mono yang ka sok bak binih pulaunya, maka gekun bak orang yang sembah berhalanya bahawa saji di nanggro kamu bak kamu pi na orang yang tupu but lagi nepu but ledro ne, na orang yang sembah berhala si lagi ledro ne. Maka kami berkata, siapa yang kamu sembah? Maka kata kami baginya, kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasnya, dan pada bumi itu hamparannya, dan pada laut itu jalannya dan keadaannya. Maka gekun le orangnya, siapa yang kamu sembah? Maka geseut, kami menyembah Tuhan pemilik aras
pemilik bumi ini, pemilik lautan. Bumi ini dia yang hamparkan. Di langitnya itu ada arasnya yang besar, ya, melebihi besarnya langit yang telah dia ciptakan. Dan di lautan itu ada kekuasaannya, ada halnya, ada kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami menyembah dia. Dan telah datang kepada kami Rasul yang kepegang kamu katuh Rasul, tapi uronyo Rasulnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagejok pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh uragam yang sembah berhalanya, terbukti bahawa Rasulnya nah kagak seut le orang buno bukti Rasulnya nah kitab Allah, dia meninggalkan Al-Quran. Kubah Al-Quran bak kamu, ya. Berkata ya, adakah tinggal pada kamu sesuatu? Adakah pada kamu sesuatu? Maka kami baca atasnya surat Ar-Rahman. Maka gekel le orang agamnya. Nah teman, kitab Allahnya bak kata. Maka baca le orangnya surat Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman. Ketika surat itu dibaca, laki-laki itu menangis hingga habis surat itu. Dengan surah Ar-Rahman dikumandangkan, laki-laki menyembah berhala tadi, dia menangis sampai ayat surat tersebut habis dibacakan kepadanya. Kemudian berkata ia adalah seyogyanya bahwa dimaksiatkan akan empunya kalam ini. Kenuragamnya hanagat sagai. Hanagat sagai tak pubut maksud kepada orang yang memiliki kalam tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanagat keberah. Kemudian kami lentangkan atasnya akan Islam. Maka Islam ia keberah dek menyomenan tatamang Islam. Nah, kepucap dek baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepucap dan lelaki tersebut masuk Islam. Dan kami bawa akan dia serta kami di dalam perahu. Maka tatkala kelam malam dan sembahyang kami akan Isya, mengambil kami akan tempat tidur kami. Maka berkata ia bagi kami, adakah Tuhan yang kamu tunjuk akan daku atasnya tidur ia? Kali kita mengislam ragamnya, maka gecok li rombongan meno gepei ada kapai. Udah berangkat. Watek kau roka seput ka malam, urungnya gecok tempat untuk melaksanakan salat. Leh ge sembayang ge watek gene tengah ge urangnya golom tenget getanya le uragamnya. Nak Tuhan yang nepegah mbak lu enggak nyan tenget. Ge getanya le uragam mono. Nak ge Tuhan. Ia kata kami, tetapi ia yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya, tiada tidur ia katanya. Sejahat jahat hamba itu, kamu tidur kamu, dan Tuhan kamu tiada tidur. Ya. Apakah Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada baginya itu, yaitu Allah yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya, dan Allah itu tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah ngantuk tidak pernah, apalagi tidur. Ya. Semengep hana apa Allah? Belum dengut. Dekah hana? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maha suci Allah daripada sifat ngantuk dan sifat tidur. Dengut hana ba Allah. Dengut nyan ba manusia. Keun le urang yang agama yang damai Islamnya. Hina tak dayo. Allah hana dengut, hana ge. Jadi dayo dengut ke.
tak tidur. Allah tidak tidur. Kenapa kita tidur? Nak dengar Allah. Malah kepegang tafsir-tafsir, seandainya 1 saat 3 sem ada. Allahnya layuh bahasa dia. Layuh. Bahasa Indonesia apa? Lengah. Kena dengar. Layuh. Kena dengar mana? Kena dengar Allah. Nyan menyo na sifat nyan ba Allah. Megam dunia. Megam dunia. Maka Allah itu tidak pernah hantam pernah dengar ngantuk Allah. Sekali belum. Hana maknanya 24 jam dunianya di dalam kekuasaan Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam pengawasan Allah. Termasuk but-but yang kagak cipta mandum yang dalam dunia, yang dalam langit, yang mandum dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Nyo siat mantang siklep Allah layuh gedanyo hana bergerak jado. Hana ibadah hana tapu sengap madu. Maka mugam mumpum red dunia. Balik dunia. Allah Subhanahu wa taala. Kagak berhana Allah itu maha hidup. Berdiri dia dengan sendirinya dan tidak pernah tidur keken. Keken leo raganya berarti hina tak danyo. Allah yang po katanya macam hana dengar danyo dah Allah po katanya hana dengar hana katanya yang milik kalian tak ke. Hina tak danyo. Dan tatkala sampai ke daratan, kami himpun baginya sesuatu daripada dirham. Maka katanya, apa ini? Kata kami, bekal atas diri kamu. Jadi orangnya langsung terus berlayar hingga ke atas darat. Waktu ke atas darat, karena rami menurun lang kapal ke bersapat di peng, bersapat peng untuk genejuk ke uragamnya. Di tengah bersapat peng yang liur agamnya putra yang kena bubut kena bersapat peng kanyo ke Bekairo ni, ke Bekairo ni tu bekai dalam perjalanan, bekai untuk ke mudip ro ni. Katanya, kamu tunjuk akan daku jalan yang tiada aku lihat, akan kamu menjalani akan dia. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya, maka tiada ia sia-sia akan daku. Maka adakah ia mensia-sia akan daku sekarang, kemudian daripada aku sembah akan dia? Keliau ragamnya mana? Awak ron tunjuk lun mbak jalan yang hana lung kalen. Dan hana lung jalani jalannya, hana lung sembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak lun mono lung sembah yang lain daripada Allah, tapi lung hana sia-siakan, hana sia-siakan. Amo pokoknya dalam pulau nya sidro gaknya kehana gesembah Allah, tapi hana de yang padahal hana gesembah Allah. Man mungkin orangnya lung kalung sembah Allah. Dub hana lung sembah gaknya hana sia-siakan lung, orangnya lung kalung sembah Allah, mungkin sia-siakan lung le Allah. Nah, kadang le uragam yan. Wa urung meno. Nah. Maka tatkala kemudian daripada 3 hari. Kesimpulan ji berarti hana perlu bantuannya kan. Allah pasti kebantu kan. Hana perlu nak tapak pen nabi kulo. Ani leuro kemudian ahwate kali untuk daratnya leuro olehnya keterimang tak berita bahwa orang agam yang tamang Islam mono dalam keadaan nazak hendak mati. Dalam keadaan sukrut maut kan. Guna wa Allah Subhanahu wa taala. Dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau, dan tidur aku di sisinya
maka melihat aku di dalam tidurku akan satu jariah daripada anak budiadari di dalam raudhah yang hijau. Tanya oleh orang yang peselamat katnya dalam pulaunya. Putra nak hajat don. Ya, ngekun hajat long kagak penuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kagak pedubit long dari pulaunya. Gepe kena udonya nyo pada tempat orang ramai. Dan long di donyanya Allah kagak pelemah kepada lon bahwasanya budiadari anak budiadari di dalam raudhah yang hijau di syurga Allah Subhanahu wa taala itu telah dipersiapkan untuk diriku. Dan berkata ia, segerakan olehmu dengan dia, sungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Dan lokala di dalam lumpuhnya, di dalam tenget long anak budiadarinya jikun ba Allah, ya Allah, rindu tat kamu kepada orang agamnya, tip tat ka kamu mupreh ya Allah, neme laju bagah kena bak kamu. Ya, rindu tat kamu kun anak budiadarinya. Maka jagaku daripada tidur, dan sanya telah mati ia, maka aku tanamkan dia. Ternyata menjaga orang agamnya mono ka meninggal. Dan tidur aku pada demikian malam itu, maka aku lihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota, dan antara dua tangannya adalah anak-anak budiadari di dalam pingitan, di dalam kelambunya, padahal membaca wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salam, min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu, padahal berkata mereka itu bagi ahli syurga, salamun alaikum, sejahtera atas kamu, bima sabartum, dengan sebab kamu sabar, maka fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik kesudahan kampung ini itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gemelumpa le orang agam meno wate geih le getanam orang agamnya geih hinantian, dan gemelumpa orang agamnya bak jaroganya iaitu anak-anak budiadari di dalam kemah-kemah syurga, dan bak dua jaroganya budiadari dan mahkota gebili Allah Subhanahu wa taala kepada orang agamnya. Dan bakwatenya dibaca bahwasanya li anak budiadarinya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat gebel salam kepada penghuni-penghuni syurga, keselamatan sebab mereka semua itu sabar. Maka hana nikmat yang paling geroh, yang paling indah, yang paling ged selain daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dengan kalimah la ilaha illallah orang itu Islam. Selama keislamannya dia tidak mengerjakan hal yang membatalkan keislamannya tadi, leuro jih baru Islam. Ternyata kalimah la ilaha illallah itu dalam bentuk kalimah syahadah yang dia ucapkan membawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian tahun dia menyembah berhala, tapi dengan kalimah la ilaha illallah lehgekeun siga. Leuro kemudian abi humu apa mengerjakan maksiat kepada Allah kepada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan kalimah tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum bi qauli la ilaha illallah. Nabi berkata, Nabi berfirman, Nabi bersabda di dalam hadisnya yang lain, tunaikan olehmu akan zakat badan
kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islam kamu, maka lepaskanlah tubuh kita. Bayarlah kifarah tubuh itu, bayarlah zakat dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yakni Islam. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah.